Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Gede Supati dari kelas Hukum I dengan NIM 2020-587. Saya akan menjelaskan tentang desain industri. Yang pertama yaitu pengertian desain. Menurut Profesor Bruce Escher merumuskan pengertian desain sebagai desain adalah bidang keterampilan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan ketertarikan dengan ekspresi dan adaptasi lingkungannya, ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan kebendaan. Secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan dari fenomena buatan manusia. Demikian menurut Yastino. Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain itu meliputi fenomena benda buatan manusia. Dalam pengertian ini, desain menyangkut pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transport beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas: desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapapun luasnya, semua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain bahwa semua itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia. Selanjutnya yaitu pengertian desain industri. Pengertian desain industri sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Definisi normatif desain industri sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 1 dirumuskan sebagai berikut. Yakni desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu syarat perlindungan desain industri. Desain industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Desain Industri adalah: yang pertama, desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Yang kedua, desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum. Yang A, tanggal penerimaan, atau B, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Dan dalam pasal 3 Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut yang A telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia ataupun luar negeri yang resmi dan diakui sebagai resmi, atau yang B telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka pencobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selanjutnya yaitu adalah subjek desain industri. Dalam pasal 6 desain industri menyebutkan yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang yang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam pasal 7 desain industri
Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak desain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dia maksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu desain industri itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Dan yang ketiga, dalam pasal 8 UU Desain Industri, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Selanjutnya yaitu permohonan lingkup hak desain industri. Lingkup hak desain industri diatur di dalam pasal 9 UU Desain Industri. Lingkupnya yaitu yang pertama, pemegang hak desain industri memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Yang kedua, pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pemegang hak industri. Selanjutnya, permohonan pendaftaran desain industri. Hak desain industri diberikan oleh negara atas dasar permohonannya secara normatif. Disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui permohonan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis ke dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Dalam surat permohonan pendaftaran harus memuat yang pertama tanggal, bulan, dan atau tahun surat permohonan, yang B, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. Yang D, nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang keempat yaitu permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan yang pertama, contoh fisik atau gambar atau foto uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya. Yang B, surat kuasa khusus. Dalam hal ini permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga yaitu surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarnya adalah milik pendesain. Kelima, dalam permohonan diajukan secara bersama-sama atau oleh lebih dari suatu pemohon. Permohonan tersebut tanda tangani oleh suatu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain. Yang keenam, dalam hal ini pemohon diajukan oleh bukan pendesain. Pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Dan yang ketujuh adalah ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh yaitu asas hukum perlindungan desain industri. Di samping berlakunya asas-asas atau prinsip hukum benda terhadap hak desain industri, atas hukum yang mendasari hak ini adalah yang pertama asas publisitas, yang kedua asas kemanunggalan atau kesatuan, dan yang ketiga adalah asas kebaruan.
selanjutnya yaitu pengalihan hak dan lisensi. Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan, hak atas desain industri juga dapat berakhir atau beralih dan dialihkan dengan cara yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, ketiga wasiat, keempat perjanjian tertulis, atau yang kelima sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu pembatalan pendaftaran. Ada dua cara pembatalan pendaftaran, yang pertama atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, yang kedua atas dasar gugatan. Selanjutnya yaitu akibat pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan. Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sesuai yang melekat di atasnya. Gugatan desain industri ditujukan ke pengadilan niaga. Selain penyelesaian gugatan di pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sekian dari presentasi dan mind mapping yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.